Selamat pagi jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan kita baik. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hadirnya Tuhan, menikmati Tuhan ya. Karena Bapak Ibu, sungguh tahun 2025 adalah tahun seperti yang kita katakan akan banyak mengalami ya, akan banyak kegelapan yang akan kita hadapi, akan banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi satu hal, orang yang percaya pada Tuhan dan bertaruh harap kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan biarkan. Saudara, saya mungkin tidak sebut lagi terlalu banyak, apalagi di bulan Desember sampai Januari ini ya. Alam begitu Tuhan begitu berkarya melalui alam. Ya, kita lihat di California ya. California toh. Sorry kalau salah. Oh, Los Angeles ya. Kita lihat di Los Angeles bagaimana ketika artis-artis tidak peduli dengan Tuhan, kota itu diberikan teguran ya. Bahkan kalau kita bicara banjir, saudara, sekarang di mana-mana. Bahkan sampai Mekah, kota yang dibanggakan oleh saudara kita, ya, yang berbeda keyakinan dengan kita, itu juga banjir keras. Di Indonesia sampai kadang-kadang terganjal, saudara, bahkan IKN, ibu kota negara pun sekarang lagi banjir. Kita nggak tahu apa maksud Tuhan, ya. Begitu banyak persoalan tantangan. Ya, tetapi sebenarnya maunya Tuhan cuma satu, yaitu apa? Supaya kita mencari wajahnya, kembali kepadanya. Ya, saudara, kami sebagai gembala terus mendoakan. Kalaupun dunia ini lenyap, kalaupun dunia ini akan mengalami musibah, mengalami masalah, doa kami adalah jemaat Tuhan yang beribadah di gereja ini biarlah dilindungi oleh Tuhan. Itu harapan kita, saudaraku. Doa kami setiap pagi, setiap hari. Tuhan lindungi umat-umat-Mu. Mungkin masalah nggak bisa kita hindarkan, saudara. Alam itu nggak bisa kita hindarkan. Kalau Tuhan sudah berbicara nggak bisa kita hindarkan. Bahkan kota Jakarta, saudaraku, di Kemayoran, ya itu 700-an kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Ya, saudara. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah kita kembali kepada Tuhan. Amin. Baik, saudaraku, di minggu yang keempat kita akan bicara tentang diselamatkan untuk berbuat baik. Ibu bapak, saya lagi minta Abang Ben tapi dia lagi sibuk sekali karena menyusun tesisnya, saudara. Ya, saudara harus tahu tema tahunan kita adalah ya, berdampak melalui perbuatan baik. Jadi sepanjang tahun ini ibu bapak kita diarahkan untuk apa? Untuk berbuat baik ya. Jadi untuk life in good habit gitu ya. Jadi gimana kita harus hidup dengan kebiasaan baik gitu ya. Jadi kita belajar untuk hal itu. Mari Bapak Ibu, di minggu yang keempat kita diselamatkan untuk apa? Untuk berbuat baik. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tapi tolong ditampilkan ayat 4 dan 5 aja kita baca. Karena ayat 1 sampai ayat 10 nanti akan ada pada pembahasan. Kita baca ayat 4 dan 5. Kalau sudah dapat kita boleh berdiri bersama-sama. Kita baca sama-sama karena 2 ayat kita baca sama-sama ya. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Pembahasannya ayat 1 sampai 10 ya. Kita baca ayat 4 dan 5. Mari sama-sama katakan amin kalau udah siap. Yuk, ayat 4, 3, 2 ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sekali lagi yang bagian bawah, oleh kasih karunia 3-2 ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Silakan duduk.
Saudara-saudara, di tengah-tengah banyaknya keyakinan dan ajaran bahwa untuk diselamatkan seseorang harus berbuat amal. Ini ajaran yang sedang beredar sekarang. Berbuat baik selamat. Kira-kira menurut tanggapan ibu bapak, apakah orang selamat karena berbuat baik? Apakah orang selamat karena perbuatan baiknya? Kenapa tidak? Karena kalau jawabannya ya yang saudara jawab benar. Kalau karena berbuat baik kita diselamatkan, maka orang yang tidak beragama sana pun berarti lebih dulu selamat. Karena kadang-kadang mereka lebih baik dari kita. Jangan ada yang amin ya. Karena mereka lebih baik dari kita, jangan ada yang amin. Karena saya percaya orang-orang yang hadir di gereja ini adalah orang-orang baik. Nah itu boleh diaminkan. Karena saya percaya orang yang hadir di gereja ini adalah orang-orang baik. Amin. Nah di tengah-tengah itu saudaraku, kekristenan menawarkan anugerah. Jadi saat dunia berkata harus berbuat baik biar selamat, harus berbuat amal biar selamat. Tapi Yesus menawarkan hal yang berbeda. Keselamatan bukan karena berbuat baik tapi karena anugerah. Bahkan Bapak Ibu lebih ekstrim lagi saya katakan hanya oleh kasih karunia. Dan plus bertambah atau ditambah karena beriman kepada Kristuslah kehidupan kekal akan kita dapatkan. Ya, jadi sekali lagi karena kasih karunia ditambah lagi beriman maka kita beroleh kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya bagaimana keselamatan itu terjadi dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Nah itulah pertanyaannya. Boleh di PPT mungkin dibantu. Ya, bagaimana keselamatan itu bisa terjadi dalam hidup kita? Ini pertanyaannya. Lalu saya mau jelaskan kepada saudara ada 3 stepnya, 3 langkahnya, 3 stepnya lah, langkah-langkahnya tentang keselamatan. Ibu bapak harus tahu ya. Nah sebelum kita diselamatkan, sebelum kita menerima keselamatan. Coba kita bahas ayat 1 sampai 3. Ya, yuk. Seperti saya katakan tadi pembahasan kita ayat 1 sampai 10. Dia mau khotbah dia. Nanti dia biar jadi pendeta kan. Kayak lainnya ada pendeta kan. Pak Martinus Halawa. Ya. Nah saudara-saudaraku lihat baik-baik. Sebelum menerima keselamatan apa yang terjadi? Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Sudah dapat? Yuk kita lihat ya, saya baca. Inilah. Jadi step pertama sebelum kita diselamatkan itu ada apa? Ada apa sih saudara sebelum kita diselamatkan? Kita lihat. Kamu dahulu sudah mati. Kenapa kita mati? Coba dibaca baik-baik. Kamu dahulu sudah mati. Jadi saudara, semua manusia di dunia ini karena dosa yang diperbuat oleh Adam lalu kemudian turun dan dosa itu sepertinya tidak pernah selesai karena memang malaikat sudah dilemparkan ke bumi, malaikat yang tadinya Luciel memberontak lalu kemudian menjadi Lucifer. Itu saudaraku tidak mau kalah, tidak mau dihukum sendirian. Ya Bapak Ibu, saya mau sebelum kita lanjut saya mau Bapak Ibu pahami dulu pengajaran Kristen itu berbeda dengan pengajaran lain. Nah saya tanya dulu, menurut saudara di neraka itu siapa yang menyiksa? Siapa yang menyiksa orang di neraka? Hah? Setan, iblis. Siapa yang menyiksa? Ya, makanya saya bilang saya luruskan saudara. Kalau di agama seberang itu dibilang setan yang menyiksa orang, iblis. Terbalik saudara. Justru sebenarnya iblislah yang disiksa.
Neraka itu disiapkan untuk iblis dan antek-anteknya. Tetapi kan pertanyaan persoalannya, iblis nggak mau disiksa sendirian. Maksudnya hanya mereka yang disiksa. Maka dia ajaklah manusia supaya ada temannya disiksa. Jadi terbalik. Jadi teologi kita dengan teologi seberang itu berbeda. Kalau orang seberang nih, lihat gambar mereka. Setan dengan tanduk, nyiksa manusia. Tidak benar. Yang benar adalah untuk disiksa. Iblis itu, neraka itu disiapkan untuk menyiksa iblis. Tapi persoalannya, iblis tidak mau sendirian disiksa. Makanya dia ajaklah, dia godalah si Jaultub. Ya, dia godalah si Baluhab. Supaya si Baluhab, si Jaultub juga mau masuk neraka. Makanya lihat sebelahnya. Ada yang sedang menggoda? Lihat dulu samping kiri kanannya. Kalau ada yang menggoda, singkirkan dulu. Saya bilang, saya mau fokus dengar firman. Haleluya. Oke, kita lanjut. Kamu dahulu sudah mati. Artinya apa? Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu disebut sudah mati. Artinya apa? Sudah berada pada hukuman. Karena apa? Kan itu pertanyaannya. Lalu ayat ini menjawab, karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi karena dosa manusia sudah mati. Harusnya masuk neraka. Oke, lanjut. 2. Kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa maksudnya? Manusia itu hidup dalam dosa. Jadi manusia itu hidup dalam dosa. Dan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi dikatakan hidup di dalamnya karena memang kita mengikuti jalan dunia. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Terus karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Karena maksudnya gini, karena kita mentaati maunya iblis. Sekarang ini Bapak Ibu lebih suka orang digoda sama iblis daripada dipengaruhi oleh Tuhan. Maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya singgung Los Angeles itu. Kalau saudara lihat videonya, artis A poinnya sekian, artis B poinnya sekian. Tiba-tiba God, no point. Tidak ada poin sama sekali. 0, 0. Kenapa itu bisa terjadi? Orang lebih suka digoda sama iblis. Orang lebih suka dengan kemegahan dunia. Orang lebih suka dengan apa? Pola pikir manusia itu aneh, kebalik saudaraku. Enggak menganggap lagi alam ini ada penciptanya. Mereka menganggap bahwa alam ini terjadi begitu saja. Maka lebih mempertuhankan yang wow gitu ya. Mempertuhankan sosok. Ya. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Lah kita lanjut saudara. Karena mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lihat. Roh yang sekarang bekerja. Paham Bapak Ibu? Berarti memang kuasa kegelapan itu sekarang sedang bekerja. Bahkan lagi dengar khotbah pun ada yang bekerja di tengah-tengah saudara. Percayakah saudara murni di sini nggak ada kuasa kegelapan atau setan? Enggak. Jangan-jangan ada yang menggoda saudara. PBG-BG mai paditai. Ah gitu. Dengar-dengarin lah itu. Lalu nanti ada yang tergoda. Udahlah daripada kau dengar khotbah, keluar aja. Merokok dikit di luar. Ah itu ada. Kalau di gereja lain, kalau di gereja kita nggak ada sudah. Kalau di gereja lain saudara, sengajanya di samping gereja ada warung. Sehingga setelah selesai kor bapak, kor ibu, kor pemuda, habis mau khotbah, lagi berdoa nanti pendeta berdoa, satu-satu keluarlah itu kayak warung. Kalau di gereja lain. Puji Tuhan saya bersyukur di gereja Bethel Indonesia, selama khotbah nggak ada yang keluar masuk. Ini luar biasanya, tepuk tangan dulu untuk saudara. Lihat kiri kanannya, jaga yang sebelahnya ya. Kalau kira-kira mau bergerak bilang, di sini nggak ada loh yang seperti itu. Ada yang bergerak kan, kira-kira mau bilang tarik, di sini nggak ada loh, di GBI nggak ada yang seperti itu. Haleluya. Oke, ayat 3, sebenarnya lihat nih ya, lihat nih, sebelum kita diselamatkan itu apa? Kita tergoda. Siapa yang menggoda? Penguasa kegelapan. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Inilah kata Rasul Paulus. Sebenarnya kami, apalagi lah Paulus. Siapa yang gak mengenal Paulus? Seorang yang kejam, pembunuh berdarah dingin.
Ya, makanya dia bilang begini, apa? Ya sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka yang berdosa tadi. Ketika kami hidup di bawah hawa nafsu. Nah, kenapa orang hidup di dalam dosa? Karena mengikuti hawa nafsu. Kenapa enggak ada menafsu? Kenapa ya hawa nafsu namanya ya? Kenapa enggak ada menafsu ya? Heran aku. Kenapa sih Hawa yang disinggung-singgung? Ada kaitannya dengan perempuan? Aku bikin saudara penasaran, tidak ku jawab. Ya. Lalu saudara-saudara, karena mengikuti hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi karena ngikutin pikiran, kehendak daging. Maunya dia, bukan maunya Tuhan. Padahal tadi lagunya PB ini harus tanggung jawab menerjemahkan itu. Gandol Gusti. Sampean ngerti toh? Pak JM ngerti ngerti omong Jawa orang. Bisa nggak? Siapa di sini yang paham? Ini nampak kali dia orang Jogja. Bikin lagu Jawa, saudara. Gandol Gusti. Bandino, apa toh? Aku orang ngerti. Aduh pintar kali Ibu Sitorus. Tepuk tangan dulu untuk ini Ibu Leo Sitorus. Haleluya. Oke, kita lanjut ya. Jadi menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Lihat, Paulus bilang orang-orang yang hidup di bawah nafsu si jahat pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Maksudnya neraka hukumannya. Ya, sama seperti mereka yang lain. Jadi jelas sekali di ayat ini Paulus menjelaskan sebelum kita diselamatkan dikatakan kita sudah mati. Dan kematian bukan saja nanti tetapi menjadi hal yang sudah terjadi dalam diri orang yang belum percaya kepada Kristus. Ya, kita sudah bahas tadi ayat 1-3. Jadi bagi orang yang belum percaya Kristus, kematian karena hukum dosa, kematian karena pelanggaran, kematian karena godaan dari setan, itu harusnya menjadi bagian hidup kita. Bahkan Bapak Ibu dalam kondisi itu, cara hidup kita mengikuti jalan dunia ini, atau mengikuti sistem dunia ini, ya dikatakan kenapa? Cara kita mengikuti dalam kondisi itu cara hidup kita mengikuti jalan dunia. Jalan dunia maksudnya apa? Itu sistem. Bapak Ibu udah pernah saya tanya apa beda bumi dengan dunia? Kalau di dalam Roma dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Lah apa beda bumi dengan dunia? Bumi itu adalah alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Dunia sistem yang dibangun oleh iblis. Ya, sistem yang dibangun. Ya. Di mana dalam sistem ini Bapak Ibu ada orang tidak peduli dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, iblis itu bukan menyiksa orang percaya, bukan menyiksa manusia di neraka. Tapi sebenarnya iblis dan antek-anteknya itulah yang akan disiksa. Tapi dia nggak mau disiksa sendirian, makanya dia berusaha supaya sebanyak mungkin orang tidak percaya pada Yesus. Bahkan hari-hari ini ada orang sudah percaya Yesus mualaf. Ada orang sudah percaya Yesus tinggalkan Yesus. Ya, tadi malam kita ada ngobrol dengan anak muda ini. Bapak Ibu bilang begini, sebenarnya itu tergantung bagaimana orang tua mendidik di rumah. Makanya ibu bapak bawa anak-anak kita ke rumah Tuhan. Saya melihat kenapa orang bisa tinggalkan Yesus karena dari kecil tidak peduli sekolah minggu. Dari kecil tidak dibawa kepada Tuhan. Pemuda dan remajanya tidak mau melibatkan diri kepada melayani Tuhan. Tidak mau melibatkan diri bekerja di rumah Tuhan. Akhirnya apa? Menjauh. Nanti akan ada pembahasan berikutnya akan saya singgung ya. Nah kita lanjut dulu dalam kondisi ini kita mengikuti sistem yang dibangun oleh iblis, sistem dunia. Ya, itulah sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat 2 katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Harus berbeda karena sistem yang dibangun dunia ini adalah apa? Mencintai diri sendiri.
Jangan ada yang ngomong nanti saya pendeta yang anti adat ya. Tapi banyak orang mengutamakan adat istiadat daripada Tuhan. Ada orang kalau untuk dunia habis-habisan. Tapi untuk Tuhan tidak mau buka hartanya untuk Tuhan. Berbeda dengan orang Majus dari timur di zaman Yesus. Waktu Yesus lahir, justru mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus. Karena mereka tahu Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Tuhan yang telah datang jadi manusia. Berbeda. Nah, saudaraku yang kekasih, jalan yang membawa kita pada keadaan yang semakin gelap. Kenapa? Kenapa ada jalan yang membawa kita semakin gelap? Karena kita, jawabannya karena jauh dari terang. Karena menjauh dari persekutuan ibadah. Saya udah ngomong tadi. Kenapa orang bisa tinggalkan Yesus, lepaskan keyakinannya? Karena satu, dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa harus beribadah ibu bapak? Kenapa harus mendengar firman? Karena Roma pasal 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Ya, kenapa orang semakin masuk ke dalam kegelapan? Jawabannya mudah. Karena orang itu menjauh dari terang. Dan siapakah terang yang sesungguhnya? Ibu bapak tahu siapa terang yang sesungguhnya? Yohanes 8 ayat 12. Itulah jawabannya. Siapa terang yang sesungguhnya? Maka Yesus berkata pula kepada mereka. Kepada orang banyak katanya. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu, pernah enggak ibu bapak mengalami berjalan dalam kegelapan tanpa terang? Ya, mungkin kalau sekarang sih udah ada jawabannya, ada HP, center HP. Pernah enggak waktu kecil atau bagaimana saudara berjalan sendirian dalam kegelapan? Siapa yang pernah? Bagaimana perasaannya? Dadap-dadap. Ketakutan. Apalagi? Ya, ketakutan. Mengerikan. Tapi coba kalau kita berjalan dalam terang. Berjalan dalam terang aja masih bisa takut karena sepi. Betul apa betul? Maka Bapak Ibu, walaupun orang sudah berjalan dalam terang, artinya apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Berarti ada pada terang. Tapi sepi, masih takut nggak? Maksudnya makna rohaninya apa sepi Pak? Tanpa persekutuan. Ketika orang berjalan dalam kesendirian, walaupun dia sudah mengalami terang, sudah percaya pada Yesus, sudah berada pada terang, tapi sepi, sendirian. Tidak ada teman di dalam terang itu, masih juga menakutkan. Kenapa? Karena tidak ada persekutuan. Itulah sebabnya ibu bapak, saudara-saudaraku, ayo masuk dalam persekutuan. Karena apa? Dalam persekutuanlah kita mendengar firman. Dalam persekutuan inilah kita saling membangun. Dalam persekutuan inilah kita saling menguatkan. Dalam persekutuan inilah kita saling membandingkan diri kita. Artinya apa? Membandingkan bukan berarti negatifnya ya. Tapi melihat orang susah, kalau saya susah, sama-sama susah, saling menolong. Jemaat yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan terang itu sudah datang. Ini boleh dibantu baca. Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Kalau Yohanes 3 ayat 16 sudah tahu kan? Siapa yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Karena, ya, nah kita lihat 17-nya. Karena seringkali kita baca ayat 16 kita hafal, 17-18-nya enggak kita pahami. Ayo kita lihat 17 dan 19 sampai 19. Oke? Yohanes 3 ayat 17. Demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk, lihat. Inilah terang itu. Lihat nih. Diutusnya firman, anaknya yang tunggal. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang anak, ibu bapak, jangan terpengaruh dengan teologi seberang.
Ada Allah anak, ada Allah mama, ada Allah bapak. Tidak ada kayak gitu di Alkitab. Tuhan itu Esa. Satu. Tapi hidup. Ya. Hidup. Hidupnya seperti apa? Makanya ada roh. Karena ada roh lah makanya dia hidup. Sama seperti manusia. Karena ada roh makanya hidup. Ya, itulah dia disebut dengan Roh Kudus. Firman. Firman itu apa? Jadi Bapa punya firman. Firmanlah yang menjadi manusia. Menjadi Yesus. Rohnya inilah yang membuat dia hidup. Nah, inilah bedanya Tuhannya Kristen dengan Tuhan orang lain. Kalau Tuhan orang lain mungkin gak hidup. Tapi Tuhan kita itu hidup. Ya. Sekali lagi saya ulang. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, oleh Yesus. Lalu lanjut ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Yohanes 3 ayat 16 seringkali kita hafal, tapi coba perhatikan ayat 18. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Bisa bilang amin? Barang siapa tidak percaya, apa? Ia telah berada di mana? Di bawah hukuman. Jadi orang yang tidak percaya pada Yesus, percayalah, yakinlah kalau mereka tidak bertobat percaya pada Yesus, tidak akan pernah masuk surga. Apalagi orang yang menyangkal Roh Kudus. Artinya menyangkal Roh Kudus. Percaya Yesus, percaya Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tapi tinggalkan Yesus. Itu tidak akan pernah masuk surga. Ingat tuh baik-baik. Terus ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kenapa orang dihukum? Jawabannya karena tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah. Lanjut ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Baca sama-sama terang 3-2 ya. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai. Inilah masalahnya. Jadi sebelum manusia diselamatkan. Ini yang terjadi. Apa? Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia lebih suka tergoda sama setan. Tergoda sama iblis. Manusia lebih suka digoda sama iblis supaya ada temannya di neraka. Daripada dipengaruhi untuk melayani Tuhan. Manusia lebih tergoda dengan dunia daripada tergoda oleh firman. Inilah masalahnya saudara-saudara. Gak tahulah jemaat Tuhan. Saya yakin saudara ibadah, saya positif dulu, positif thinking dulu. Saya yakin saudara datang ke gereja karena saudara mau tergoda dengan Tuhan. Di luar sana ada banyak orang tidak peduli. Sama seperti yang pernah saya katakan. Ini terjadi di kota lain. Di Kerinci saya pernah ngobrol-ngobrol. Di Kerinci ada supir-supir logging. Ya, kalau ada jemaat Tuhan di sini supir logging bukan itu yang saya maksud. Di Kerinci ada supir logging saudara. Ditanyanya, hari apa sekarang? Hari Sabtu. Mah bikin bontotku. Kenapa? Mau menarik aku. Lu kenapa kau harus menarik besok hari Minggu? Kenapa? Malas aku ke gereja. Sengaja dia pergi malam minggu. Supaya enggak ke gereja. Di Kerinci. Bilang sebelahnya itu di Kerinci. DWKS tidak ada itu. Ada lagi saudaraku. Makanya Bapak Ibu. Saya enggak tahu lah tapi. Ini sebenarnya bagian dari strategi. Strateginya iblis sebenarnya. Menggoda kita supaya kita enggak dengar firman. Karena Bapak Ibu semakin banyak kita dengar firman biasanya semakin mudah hidup kita dipengaruhi oleh Tuhan. Semakin jauh kita dari Tuhan gak dengar firman, Bapak Ibu semakin mudah digoda oleh kuasa kegelapan. Sama seperti maaf 1000 kali maaf, narkoba itu lebih mudah masuk kepada orang-orang yang merokok. Sorry ya maaf, itu lebih mudah daripada kepada orang yang tidak merokok. Itu udah pasti itu.
Karena Bapak Ibu, orang yang merokok kan terbiasa dengan nikotin. Ya, kalau orang nawari lentingan ganja itu lebih mudah kepada mereka. Kalau kita yang nggak merokok, apa itu? Nggak merokok, aku suri lah. Itu lebih sulit masuknya. Sama seperti itu. Jadi orang yang jauh dari Tuhan, menjauhkan diri dari persekutuan, itu biasanya lebih mudah digoda sama iblis. Ya. Tetapi orang yang rajin mendengar firman, belum tentu juga kita lolos, belum tentu juga kita lulus, belum tentu juga kita berhasil, iman kita bertumbuh hebat. Ya, apalagi lah Bapak Ibu tidak mendengar firman. Nah, itu permasalahannya. Yuk kita lihat baca. Dan inilah hukum itu 19, terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang ke dalam dunia. Lihat baik-baik. Yesus, terang itu sudah ada di dunia. Tetapi orang lebih suka dengan kegelapan. Nah, ini masalah. Masalah yang harus dibereskan oleh anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita lebih mudah Bapak Ibu terpengaruh oleh adat istiadat, pengaruh dunia, pengaruh kuasa kegelapan daripada pengaruh Tuhan. Nah, ini masalah bagi kita. Harus kita renungkan, harus kita berdoa, Tuhan, jangan sampai hidupku tidak berkenan kepadamu. Jangan sampai nanti ketika Yesus datang tiba-tiba trompet berbunyi tut, saudara tidak ikut terangkat. Itu yang jadi masalah. Oke, kita lanjut. Ya, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, ini. Bahkan saudara-saudaraku lebih ekstrim lagi sebelum Kristus melepaskan. Ya, sebelum Kristus melepaskan keselamatan, memberikan kita keselamatan, melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita selalu menuruti apa yang iblis perintahkan. Itulah fakta manusia sebelum diselamatkan. Lebih mudah orang diperintah sama iblis daripada diperintah oleh firman Tuhan. Itulah fakta yang terjadi sebelum kita diselamatkan. Bahkan lebih parah lagi saya katakan boleh di PPT. Ya, manusia atau kita juga hidup dalam hawa nafsu daging. Ini lebih parah. Hidup, Bapak Ibu tahu hidup? Hidup itu begini. Suatu Bapak Ibu di kampung kami dulu bebasnya babi berkeliaran. Siapa di kampungnya dulu pernah kayak gitu, kalau sekarang kayaknya enggak lagi. Di kampung kami dulu, saya kan kalau mau ngasih makan disuruh mamanya saya pulang duluan. Pulang kau duluan, kenapa? Lemang babi, kasih makan babi. Itu nanti kita panggil, Hurje! Ternyata babi di kampung itu luar biasa. Sama-sama hurjenya panggilannya dengan tetangga, tahu dia suara siapa yang memanggil. Bapak Ibu bayangkan babi aja bisa kan? Kenal dia suara gembalanya, betul? Sempat jemaat tidak kenal suara gembalanya, bagaimana itu? Itu hurje, aku bilang datang itu. Wek. Dan saudara yang saya mau ceritakan gini. Pernah nggak babi itu masuk dalam kubangan? Sering. Babi itu suka enggak dengan kubangan? Suka. Nah, Bapak Ibu pernah nggak jatuh dalam kubangan? Pernah. Tapi saudara mau di kubangan itu tiap hari? Enggak. Apa bedanya dengan babi? Bapak On. Enggak, aku mau buka pikiran kita. Apa bedanya? Kalau babi suka hidup di kubangan, betul? Kalau manusia? Enggak. Kalaupun pernah ke kubangan itu namanya terjatuh. Betul? Tapi kalau hari-hari kita sengaja jatuh, pluk, beridi. Besok lagi lewat, pluk, maridi. Itu namanya, jangan dijawab. Lihat, manusia dikatakan hidup dalam hawa nafsu daging, di mana keinginan manusia selalu menentang keinginan roh. Jadi hidup. Menghidupi. Jadi apa bedanya tadi? Kalau manusia jatuh dalam dosa, tapi langsung bangkit, bertobat, itulah manusia. Karena ada roh Allah di dalam dirinya. Tapi kalau orang
jatuh. Besok jatuh lagi. Besok jatuh lagi. Besok jatuh lagi. Masuk ke dalam kubangan yang sama. Tiap hari masuk dalam kubangan yang sama. Ibu bapak bayangkan. Apakah kita manusia yang dipenuhi roh Allah? Atau apakah kita sama seperti peliharaan saya tadi? Sengaja dia saudara. Yang pusingan saya dibawa, ada dulu babi kami di kampung. Holan natu lumpur. Hari-hari awak nyuci. Udah capek dari ladang, dicuci lagi dia. Holan natu lumpur doh. Nah, kan gitu. Lumpur aja kerjamu. Bapak Ibu, renungkan hidup kita. Ketika saudara hari ini dengar firman, kau menangis, kau bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau besok kau ulangi lagi persoalan itu, masalah yang sama. Tidak ada bedanya kita. Enggak usah dilanjut lah, opung. Kita renungkan masing-masing aja. Termasuk saya yang saya maksud. Jadi dosa tidak ada begini. Kalau pendeta kudus dari dosa. Enggak. Tetapi bagaimana kita menyikapi dan tidak terulang lagi. Karena itu namanya hidup. Hidup di dalam dosa seperti itu. Babi ini hidup di dalam lumpur. Suka dia di dalam lumpur. Suka. Jadi kalau orang suka di dalam dosa itu saya bilang tadi tidak ada bedanya. Enggak usah dilanjut. Ya, bahkan dikatakan manusia hidup dalam hawa nafsu daging di mana keinginan manusianya selalu menentang keinginan roh. Lihat, keinginan daging manusia memang selalu menentang keinginan roh. Roh maunya kita menyembah, roh maunya kita memuji, roh maunya kita baca Alkitab, roh maunya kita bangun pagi dan berdoa, roh maunya apa? Kita memberi dengan kerelaan hati, tapi daging maunya apa? Jangan memberi, enak kalilah dia itu. Itu daging. Daging maunya apa? Wah, masih ngantuk, pagi-pagi masih ngantuk. Enggak usahlah menyembah, enggak usah berdoa, masih ngantuk. Roh maunya kita baca Alkitab karena persekutuan yang manis dengan dia itu yang diharapkan. Tapi daging maunya apa? Gak usah kau baca-baca Alkitab. Jangan sok-sokan kau. Sekali lagi saudara saya ingatkan. Keinginan roh ialah menikmati. Ingat baik-baik. Inilah keinginan roh. Tuhan mau kita menikmati persekutuan dengan dia. Artinya keinginan Roh Kudus, keinginan Tuhan ialah apa? Keinginan Yesus ialah apa? Dia ingin menikmati persekutuan dengan kekasihnya. Dengan cintanya, yaitu manusia yang di dalamnya ada roh Allah. Di dalam diri kita ini roh Tuhan ada loh. Makanya ada pertanyaan yang bodoh di YouTube. Dia bilang begini. Apalah Tuhannya orang Kristen itu kurang kerjaan. Kalau benarnya dia, ya, kalau dibilang alasannya karena menebus manusia dari dosa, jadi dia jadi manusia. Kenapa dia nggak jadi iblis untuk menebus iblis? Kira-kira saudara menjawabnya gimana? Kenapa harus jadi manusia? Maka saya lanjut lagi, saudara saya bilang, kenapa nggak jadi gajah ya? Iya betul-betul kata. Bagaimana saudara menjawabnya? Kenapa enggak jadi iblis Tuhan untuk menebus iblis? Hah? Ego godok kau ninang. Jawabannya mudah saudaraku. Karena di dalam diri manusia ada roh Allah. Dalam diri iblis enggak ada. Beda. Apalagi jadi gajah. Gajah mau dimakan asal bisa saudara makan. Kuda dimakan. Di Dolok Sanggul kuda dimakan. Jadi jagal. Pernah makan daging kuda? Pernah ku gigit saudaraku, gigi saya hampir copot. Di Dolok Sanggul ada di sini Perdosa, Dolok Sanggul maksudnya. Ya. Saudara lihat, mudah menjawabnya. Kenapa harus jadi manusia? Sebenarnya kita nggak perlu jawab sih, karena itu kan bagian dari planningnya Tuhan, betul nggak? Kok kita yang ngatur planningnya Tuhan? Tuhan mau jadi manusia, mau jadi setan, mau jadi apa? Nggak ada. Kita yang ngatur, dia Tuhan. Tapi kalau ditanya seperti jawabannya gampang. Apa itu? Karena manusia itu adalah gambar Allah. Yang perlu ditembusnya adalah gambarnya. Setan gak perlu ditebus. Gajah
Apalagi babi nggak perlu ditebus, dimakannya itu bisa. Haleluya. Ya sekali lagi keinginan roh ialah ingin menikmati persekutuan dengan manusia. Itu keinginan roh. Ayo dong saudara, kita masuk dalam persekutuan roh. Kita lanjut yang kedua. Nah, tadi itulah keadaan manusia sebelum diselamatkan. Jauh dari Tuhan. Ya, hidup dalam kegelapan. Yang kedua, dasar. Nah ini stepnya. Dasar keselamatan itu apa? Karena tema kita adalah kita diselamatkan untuk berbuat baik. Dasar keselamatan ayat 8 dan 9. Seperti janji saya kita baca ayat ini 1 sampai 10. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Boleh PPT? Meskipun sepertinya menekankan tanggung jawab pada manusia, ingat baik-baik, keselamatan melalui usaha, perbuatan baik tidak menghasilkan apapun. Ini yang saya tanya tadi, saya ulang tanya. Apakah menurut saudara dasar keselamatan itu? Apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan? Jawab dengan tegas saudara. Apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan? Tidak. Nanti kita lihat. Perbuatan baik itu perlu enggak? Yes, tapi nanti. Kita lihat dasarnya dulu. Ya. Apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan? Tidak. Karena perbuatan baik bisa menyelamatkan, pasti orang Kristen urutan paling terakhir. Sebagian maksudnya. Karena orang Kristen zaman sekarang hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang seberang itu Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, di jalan aja ada durung-durung mau bangun rumah Allahnya di sana, mereka rela berkorban. Ini saya lihat Bapak Ibu, pembangunan ini jarang kali diisi jemaat. Padahal ada tulisannya di sini loh. Mana ini? Pembangunan. Bilang dulu sebelahnya. Iya ya, 1, 2, 3. Padahal saudara lihat sebelah sana, itu udah bocor sengnya. Itu kalau hujan teras kita semua udah banjir itu. Ini maintenance gereja, pembangunan dan musik ini adalah maintenance gereja. Mungkin besok kotaknya akan diubah. Ada waktu nanti rencana mau ubah. Maintenance gereja. Ini Bapak Ibu, mic saya ini. Harusnya pembicara punya mic sendiri saudara. Di mana-mana pembicara mic-nya sendiri. Ini mic-nya campur sama WL. Ya, Benaya kemarin bilang, ada kasda Pak. Kalau bisa ada mic pembicara jangan diganggu. Ini saya pingin rubah lagi saudaraku. Maksudnya biar yang monitornya yang besar ini ke depan. Biar pemain musik, biar seimbang. Karena di sana sudah ada speaker. Kenapa nggak bisa diubah ini band? Aku bilang, oh ada kabelnya Pak, belum kebeli. Kalau kita nggak pernah mengisi maintenance gereja, bagaimana mungkin bisa berjalan kan gitu? Makanya aku bilang kalau perbuatan baik patokannya, kebanyakan kita akan ada pada urutan terakhir. Orang di sana Bapak Ibu, bahkan kadang-kadang ada di sengit di sana Pak. Di turunan gini saudara, orang lagi kencang, tiba-tiba di bawah ada yang durung. Ngerem kita, ngerem. Karena apa? Orang lagi ngasih gitu. Kalau ukurannya perbuatan baik, maka kita gagal. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah keselamatan itu karena amal? Juga tidak. Itu sama, perbuatan baik amal. Apakah karena orang saleh? Kalau ukurannya selamat karena saleh, orang Batak apalagi, maaf Bapak Ibu, mungkin giliran terakhir, ai suarana pina gugu-gugu makatai. Alasannya katanya karena dulu di sana di Toba itu bukit-bukit. Jadi memanggil oma, ngaruh betulang, husea ma.
Maksudnya yang disehat apa? Ayamnya sebenarnya, tulangnya ketakutan. Oh ma, oh ngarobi tulang. Oh huseak ma. Kirai tulang yang mau disehat, rupanya ayamnya maksudnya. Kuat sekali suaranya. Sehingga mau dibicara kita pun jauh dari kesalehan. Oke, apakah karena usaha mencari Tuhan? Oh, apakah saudara selamat karena saudara yang cari Tuhan? Oh saya selamat kenapa? Tiap hari aku mencari Tuhan. Bukan. Saudara-saudaraku itu bukan dasar keselamatan. Coba Kak Ulan, Yesaya 64 ayat 6. Oke, thank you. Sama-sama kita baca. Coba kebaikan itu seperti apa? 3-2 ya. Demikianlah kami sekalian. Dapatkah? Yesaya 64 ayat 6. Yuk sama-sama 3-2 ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan, kebaikan yang saya sebut tadi, amal dan lain-lain. Kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kebaikan itu seperti itu. Tapi nanti jangan lupa dulu ada poin ketiga ya. Poin kedua dulu dasarnya. Jadi kalau bicara tentang salvation, bicara tentang keselamatan itu bukan karena berbuat baik, bukan karena amal. Tapi karena apa? Nanti akan kita lihat, itulah sebabnya kita diselamatkan. Sekali lagi, bukan karena perbuatan, bukan karena amal. Coba ke PPT Kak Ulan biar bisa dibaca jemaat. Bukan karena kebaikan atau usaha apapun, melainkan karena grace. Anugerah, kasih karunia. Keselamatan saya dan saudara, only by grace of the Lord. Tidak ada yang bisa sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Di mana ayatnya itu saudara? Yohanes 14 ayat 6. Sekali lagi saya baca Yohanes 14 ayat 6 dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada sorga kalau tidak melalui aku. Jelas sekali Ibu Bapak. Ya, hanya oleh anugerah. Lalu Ibu Bapak, coba ini perlu dibaca Kak, tolong. Roma 3:25. Ayo Bapak Ibu perhatikan ini. Karena di sini ada satu kalimat yang seringkali dilalaikan oleh orang Kristen. Saya diberkati oleh ayat ini. Roma 3:25, udah dapat? Demikian, perhatikan Bapak Ibu. Kristus Yesus telah, ayo baca. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Kalau saudara punya Alkitab buku garis bawahi. Ditentukan Allah. Berarti ada penentuan. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Only by faith, karena iman. Dalam darah Yesus. Lihat. Jadi Allah Bapa di sorga sudah menentukan. Makanya pertanyaan tadi kenapa enggak jadi iblis, itu menurut saya pertanyaan bodoh. Karena memang Tuhan sudah menentukan. Ini planningnya Tuhan. Proyek besarnya Tuhan ialah apa? Menyelamatkan manusia dengan cara firman-Nya, kata-katanya berubah jadi manusia. Yesus. Ini proyek. Dan dikatakan telah ditentukan, garis bawahi. Ini seringkali dilalaikan pendeta. Penentuan. Tuhan sudah menentukan. Hanya melalui Yesus terjadi keselamatan. Haleluya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Wow, haleluya. Artinya apa? Dasar keselamatan itu karena anugerah. Dan itu sudah ditentukan Allah. Jadi kalau ada saudara dengar di YouTube, di Facebook,
di Twitter, di TikTok, ada orang yang bertanya, kenapa nggak jadi setan Tuhannya biar menebus? Nggak perlu dijawab menurut saya, karena sudah penentuan Tuhan. Tuhan tentukan hanya melalui Yesuslah terjadi keselamatan. Puji nama Tuhan. Terakhir, kita lihat ayat 10. Efesus 2-nya ayat 10. Tadi udah kita baca ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai 5. Ya. Terakhirnya tujuan keselamatan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Penting sekali. Jadi dengar, Bapak Ibu jangan berhenti di poin kedua ya. Berarti Pak Pendeta nggak perlu berbuat baik. Salah. Lihat. Ya. Pertanyaannya, kalau keselamatan adalah kasih karunia, berarti bebaskah kita melakukan dosa? Halo jemaat. Ayo dungo do pehamu. Bebaskah kita melakukan dosa? Tidak. Apa tidak perlukah kita melakukan yang baik? Tidak perlukah kita beramal? Piye? Kalau PB tadi gandol gusti, aku pakai piye? Perlu nggak saudara-saudara? Jawabannya perlu berbuat baik. Apakah kita bebas berbuat dosa? Jawabannya no. Saudaraku yang kekasih, setiap manusia berdosa yang diselamatkan diperintahkan kemudian mengerjakan perbuatan baik. Masih bisa ditampilkan Efesus 2 ayat 10 tadi Kak? Lihat, perhatikan baik-baik. Lihat Bapak Ibu, fokus. Lihat kalimat demi kalimat, ini perkataan Allah yang luar biasa. Karena kita ini buatan Allah. Jadi Bapak Ibu, bedanya manusia dengan iblis, dengan ciptaan lain di sini. Supaya Bapak Ibu nggak terpancing dengan orang-orang yang manusia dengan iblis kan sama-sama ciptaan. Beda Bapak Ibu. Ayat ini bilang manusia buatan, bukan ciptaan. Beda. Kalau iblis, malaikat, jadilah. Jadi, only by faith. Hanya oleh perkataan. Jadilah gajah, jadi. Manusia enggak. Diambilnya debu tanah, dibentuknya. Kepala, kaki, tangan, dituluk matanya dijadikan. Hidungnya dibentuk. Setelah itu patung. Setelah dibuat ini patung. Nggak bisa bergerak. Maka apa yang dilakukan Tuhan? Kejadian 2 ayat 7. Tuhan menghembuskan napasnya. Maka manusia bisa bergerak. Itulah bedanya kita. Jadi jangan pernah bilang sama mereka, jangan pernah sama-samai manusia dengan setan. Jangan pernah sama-samai manusia dengan harimau. Apalagi dengan BABI. Bilang sebelahnya, jangan pernah kau samakan dengan BABI. 1, 2, 3. Tapi tadi pertanyaannya, persoalannya kalau jatuh terus ke kubangan yang sama, tidak ada beda. Lanjut sendiri. Oke, kita lihat. Karena itu manusia buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, coba garis bawahi, untuk apa Ibu Bapak? Masih muncul di situ Kak Ulan? Untuk, halo jemaat. Ayo dibagi hamudu hamang pandita nama katayon. Ayo tajahama. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk sebelah kanan saya, untuk poros tengah, untuk poros kiri saya, untuk. Jadi apakah kalau keselamatan itu anugerah, jemaat nggak perlu berbuat baik? Salah. Karena tujuan kita diselamatkan untuk berbuat baik. Aduh puji Tuhan lah amennya. Walaupun cuma 10 orang. Dari 100 sekian orang hanya 10 yang amen. Tidak apa-apa. Khotbah berhasil. Kita ditentukan untuk berbuat baik. Haleluya.
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, lihat baik-baik. Ini kalimat terakhir yang paling bagus. Ia mau, 1, 2, 3. Baca yang kuat. Ia mau supaya kita hidup di dalam perbuatan baik. Bukan hidup di dalam dosa seperti si BABI tadi. Jatuh terus ke kubangan yang sama. Masuk dengan sengaja ke kubangan yang sama. Kejadian yang di pasar Glodoknya, yang di Jakarta, yang di diskotik itu apa? Glodok ya, Plaza Glodok. Orang antara sedih dengan bersyukur. Kenapa? Karena diskotik. Bahkan 1000 kali maaf. Ada jenazah yang ditemukan lagi berhubungan badan bukan dengan pasangannya sendiri. Antara bersyukur orang dengan sedih. Kenapa? Karena itulah hidup manusia. Jatuh ke dalam dosa, hidup dalam dosa. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan maunya apa? Kita hidup dalam perbuatan baik. Amin. Bilang dulu, sama-sama, 3, 2 ya. Itu teknik saya melepas napas karena capek. Haleluya. Ingat, bilang dulu sebelahnya. Ingat, ting. 1, 2, 3. Lagi, tapi jangan salah, jangan lihat istri orangnya. Ting, jangan. 1, 2, 3. Ingat, ting. Ingat saudaraku, keselamatan. Catat baik-baik. Keselamatan karena anugerah. Ada di PPT, coba Kak Ulan. Biar kita baca sama-sama. Keselamatan karena anugerah sama sekali bukan lisensi atau izin untuk bebas berbuat dosa. Berbuat dosa mau hari Minggu, apalagi minggu terakhir kan. Berbuat dosa lah, nanti hari Minggu kan perjamuan kudus, dihapus Tuhan. Jemaat, unang songoni. Nggak ada kayak gitu konsepnya Tuhan. Kita sudah diselamatkan perbuatan baik, harus jalan terus, bahkan dikatakan harus hidup dalam perbuatan baik. Hidup artinya berada di sana. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk jemaat pelit. Tidak ada alasan untuk jemaat tidak berbuat baik. Tidak ada alasan untuk jemaat kikir. Tidak ada alasan untuk jemaat tidak bisa menolong orang lain. Tidak ada alasan. Karena perbuatan baik adalah kehidupan orang Kristen. Jadi bukan lisensi ya. Hidup karena anugerah lah, udahlah berbuat dosa lah. Ada gereja yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Itu menurut saya kurang tepat. Saya nggak bilang sesat tapi itu kurang tepat pengajarannya. Haleluya. Lalu dengan cepat kita lihat Kak Ulan contoh perbuatan baik. Ya kita habiskan sedikit lagi. Contoh perbuatan baik ada di PPT. 1, baca sama-sama, 3, 2 ya. Rindu mengenal Tuhan melalui saat teduh dan belajar firman. Ini contoh perbuatan baik yang harus kita kerjakan every day, setiap hari. Yaitu apa? Rindu. Bilang sama-sama rindu. Kenapa saya kasih merah? Ya. Berarti dengar dong merah? Berarti salah kirim. Rindu mengenal Tuhan melalui saat teduh. Ini perbuatan baik. Berarti anak Tuhan, orang yang sudah diselamatkan harus ada kerinduan. Bilang sama-sama kerinduan. Bukan karena dipaksa saudara. Rindu membaca Alkitab, rindu menyembahku cari wajahmu. Rindu melayani Tuhan. Rindu memuji Tuhan, rindu membaca Alkitab. Ya, karena Yesus adalah kekasih jiwa kita, amin. Namanya kekasihmu, cintamu, tondi-tondimu, tondi-tondiku doho. Apa kelanjutannya? Hagogo oku doho. Anak ni debata. Tuhan yang nyanyi ini saudara.
Kalau Yesus nyanyinya apa? Kepada jemaat dia bilang begini. Tondi tondi kudoho. Hagogo kudoho. Unangi sumbang. Anak ni debata. Apa? Saya dapat tomahaduan. Kelanjutannya kira-kira apa? Dah ngitong. Saya dapat tomahaduan. Hangoluon saleleng ni leleng na. Di surga na sonang. Idotong. Nah terpesona ada omu tu suara kon. Asa maridia terus. Haleluya. Ini saya sebut kalau bangunan. Ini perbuatan baik. Kalau bangunan ini saya sebut dengan dasar. Pundasi. Ya, nomor 2. Memberi diri, baca sama-sama 3, 2 ya. Memberi diri melayani Tuhan lewat talenta atau lewat panggilan masing-masing. Ini saya sebut dengan bangunannya. Jadi perbuatan baik manusia itu dasarnya adalah kecintaan kepada firman. Bangunannya ialah rindu melayani. Ada sebuah lagu yang kita nyanyikan dulu. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Gabi marit dia kan hidup kamu baga suara kutong. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadiratmu, agar hidupku di hadapan. Ada kerinduan saudara-saudaraku ingin melayani Tuhan, ingin mengagungkan. Inilah perbuatan baik. Nah sekali lagi saudara, karena keselamatan, karena anugerah bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Kita harus berbuat baik. Contoh perbuatan baik adalah kecintaan, kerinduan kepada firman. Yang kedua, kerinduan atau di mana kita memberi diri. Memberi diri artinya apa? Kita yang menawarkan diri. Bukan ditawar-tawarin terus. Melayani kau ya amang, olo amang, tapi tidak jadi-jadi. Melayani kau inang, olo amang, tapi tidak jadi-jadi. Yang paling tepat, ini bangunan. Ya, tadi pundasi, ini bangunan yang paling tepat. Kita menyerahkan diri kita. Makanya ada lagu lama. Serahkan, membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Serta Tuhan selalu manusia. Itu yang benar. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Katakan, Bapak Gembala. Dulu ada yang WA saya. Bapak Gembala, aku rindu. Rupanya ada kelanjutannya. Aku rindu melayani. Kirain rindu sama aku, saudara. Bapak Gembala, aku rindu melayani. Aku rindu, rupanya rindu melayani. Songoni dotong. Ya, haleluya. 3. Contoh perbuatan baik yang ketiga, membangun karakter. Ini saya sebut dengan atap. Kalau bangunan, ini atapnya. Membangun karakter yang semakin seperti Kristus. Karena tema besar GBI ialah menjadi seperti Yesus. Karakter Yesus, perbuatan Yesus, lifestyle-nya Yesus harus menjadi lifestyle-nya anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, sekarang ayatnya yang ke-5. Dengan cepat ya. Berkat keselamatan yang dikerjakan dengan berbuat baik. Berkatnya. Nggak ada di PPT itu Kak Ulan. Saya bantu pakai ayat aja. Ayatnya yang ke-5. Yuk kita baca 5 dan 6a. Efesus 2 ayat 5 dan 6 bantu ayat aja. Nggak ada di PPT, nggak sempat terkerjakan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 6 bagian A. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Ya, nanti dannya bagian B. Jadi berkat yang pertama ketika kita hidup dalam keselamatan, menghidupi perbuatan baik karena diselamatkan. Berkatnya yang pertama ialah kita diselamatkan. Sekalipun dikatakan kita sudah mati.
Tadi sudah kita baca ya. Namun dihidupkan dan dibangkitkan kembali. Ayat 6 bagian B. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Berkat kedua, sorga bagian kita. Berkat ketiga, 7. Baca sama-sama. 3, 2 ya. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Berkat ketiga dikatakan pada masa yang akan datang kita akan melihat. Karena di situ dikatakan ditunjukkan, berarti kita akan melihat. Jadi pada masa yang akan datang kita akan melihat atau menikmati kekayaan kasih karunia Tuhan. Menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Ayo pemain musik, ambil tempat. Haleluya. Itulah berkat keselamatan yang bisa kita dapatkan ketika kita diselamatkan lalu berbuat baik. Ayat 1 sampai 3, sementara pemain musik maju, saya ingatkan kembali. Ayat 1 sampai 3 kita dijelaskan tentang sebelum kita diselamatkan, kita hidup di bawah hukum dosa. Ya, di ayat yang ke-8 dan 9 dijelaskan dasar keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tapi kasih karunia Allah. Di ayat 10 dijelaskan, walaupun keselamatan kita adalah kasih karunia, tujuan keselamatan itu adalah apa? Supaya kita hidup dalam perbuatan baik. Latih Bapak Ibu, latih diri kita berbuat baik. Mulai dari hal yang kecil ya. Ayo jemaat Tuhan mulai dari hal yang kecil. Di gereja ini ada banyak hal yang Ibu Bapak bisa perhatikan. Saya bersyukur ada beberapa baik anak muda, jemaat yang udah orang tua. Dengan kesederhanaan ekonominya dia bilang, Pak apa yang bisa kubantu di gereja? Ya, ada seorang anak muda hanya bilang, Pak aku gak bisa kasih banyak-banyak sebab gajiku tidak seberapa. Aku hanya bisa bantu ini. Ada mungkin bapak-bapak yang berkata, Pak di rumah Tuhan apa ya? Saya udah tunjukkan tadi kepada saudara, memang kita perlu renovasi untuk gereja ini. Kita perbesar ya. Untuk momen-momen Natal, ayo perbuatan baik saudara latih. Dari hal-hal yang kecil di rumah Tuhan. Atau mungkin di luar sana gak masalah. Tapi utamakan dulu pekerjaan Tuhan karena Injil akan diberitakan melalui pekerjaan Tuhan. Kalau tidak ada maintenance gereja, ya keuangan gereja tidak ada, bagaimana gereja bisa berjalan? Bagaimana Injil bisa diberitakan? Ibu bapak, apalagi di gereja kita ibu bapak, saudara-saudara. Saya lagi diajarin Benaya ini cara motong-motong video nanti ya. Pak bagus sih laptop Bapak biar saya ajarin cara potong-potong video. Karena sekarang Bapak Ibu orang berlomba-lomba mengabarkan Injil melalui media sosial. Kenapa kita tidak lakukan itu? Zaman sekarang Bapak Ibu ada banyak orang beralih kepada Yesus. Percaya kepada Yesus karena apa? Khotbah-khotbah di media sosial. Ada salah satu anak bukan anak sih sebenarnya, ibu muda punya anak satu, ya dia percaya kepada Yesus, namanya Asni di Riau. Dia pernah ngobrol dengan saya. Oh Ibu Indra juga pernah saya bawa dan Biring pada waktu itu. Ya gimana caranya Asni kok bisa percaya Yesus? Dia bilang apa? Aku hanya nonton YouTube Pak. Ketika aku nonton YouTube ada satu khotbah yang menyentuh hatiku. Itu yang membuat aku percaya pada Yesus. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Ya kecanggihan sekarang kita bisa pergunakan. Anak saya bilang, ya kalau perlengkapan komputer kita semakin bagus Pak, nanti saya akan ajari Bapak cara potong-potong video supaya tampilkan, supaya orang diberkati. Ayo maintenance gereja, seperti saya katakan tadi, perbuatan baik saudara mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di situ antara pembangunan dan musik itu satu. Nanti kita akan kita satukan namanya maintenance gereja. Ya mulai. Saudara, entah berapapun yang kau berikan itu, biasakan berbuat baik. Kalau orang seberang tahu,
mereka memberi waktu di durung-durung aja, mereka memberi di tepi jalan, mereka akan diberkati. Apalagi di rumah Tuhan. Tuhan kita hidup dan mendengarkan kita. Kenapa kita harus menahan diri untuk melakukan yang baik? Ayo jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya. Pesan saya, sekali Yesus selamanya Yesus. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Yesus demi apapun. Sekali Yesus, biarlah selamanya Yesus.